Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Tafsir Safwatut Tafasir yang telah ditulis oleh Syekh Ali As-Sabuni. Nah, kemarin muqaddimahnya, pendahuluan tentang surah An-Nisa itu sudah kita baca. Nah, sekarang kita baca ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi di sini Allah SWT menyeru kepada seluruhnya. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian, min nafsi wahidah, dari satu jiwa. Jadi Allah menciptakan kalian dari satu jiwa. Sebagian mufassir di sini menjelaskan yang dimaksud satu jiwa ini adalah Nabi Adam. Allah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Adam, wa khalaqa minha zawjaha, dan Allah menciptakan minha, dari satu jiwa tadi, itu zawjaha, yaitu pasangannya, yaitu Siti Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a, dan Allah menyebarkan minhuma, dari kedua jiwa tadi, rijalan katsiran wa nisaa'a, yaitu laki-laki yang banyak, wanisaan, dan perempuan, dalam tafsiran ditambahi katsirah, yaitu dan perempuan banyak. Dari keduanya tadi muncul laki-laki yang banyak dan perempuan-perempuan yang banyak. Jadi adanya manusia dari semenjak Nabi Adam sampai nanti hari kiamat, mereka semua itu adalah anak keturunannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bih. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bih, yang kalian saling meminta bihi, dengan nama Allah. Jadi kebiasaan orang-orang Arab ketika mereka meminta sesuatu kepada yang lainnya, mereka itu senantiasa membawa nama Allah. Kebiasaannya itu seperti itu. Seperti ucapan mereka, as'aluka billah atau anshuduka billah. Nah, hal ini adalah menjadi kebiasaan orang-orang Arab. Jadi kebiasaan orang Arab dahulu, ketika mereka minta sesuatu kepada yang lainnya, mereka senantiasa membawa nama Allah, as'aluka billah. Nah, ini adalah satu yang menjadi kebiasaan orang-orang Arab pada zaman dulu. Wal arham, dan takutlah kalian dalam masalah arham, yaitu hubungan kekerabatan, yaitu dengan cara menyambung tali silaturrahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah SWT kana 'alaikum, atas kalian itu raqiban, yaitu selalu mengawasi. Wa atul yatama amwalahum, dan berikanlah kepada anak-anak yatim amwalahum, harta-harta mereka. Berikanlah kepada anak-anak yatim harta-harta mereka. Jadi yang disebut dengan anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya. Sehingga anak kecil yang ditinggal mati oleh ibunya itu tidak disebut dengan anak yatim. Karena yatim ini terkait dengan masalah nafkah. Kalau yatimnya manusia itu adalah yang meninggal ayahnya, tetapi kalau binatang, hewan, yang yatim itu adalah ketika anak tadi ditinggal oleh induknya.
Nah, kemudian batasan anak tadi itu masih disebut yatim itu ketika belum balik. Ketika anak tadi sudah mencapai usia balik, maka anak tadi enggak disebut yatim lagi. Nah, kata Allah, berikanlah kepada anak-anak yatim tadi harta-harta mereka. Yaitu kapan? Yaitu ketika mereka sudah cakap atau sudah pandai di dalam mentasarufkan harta. Wala tatabaddalul khabitha bitthayyib, dan janganlah kalian mengganti yang buruk dengan yang baik. Janganlah kalian mengganti harta yang buruk dengan harta yang baik. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, dan janganlah kalian memakan harta-harta mereka anak-anak yatim tadi ila amwalikum, digabungkan dengan harta kalian. Jadi janganlah kalian memakan harta-harta mereka anak yatim tadi yang sudah digabungkan menjadi satu, yang sudah tercampur dengan harta-harta kalian. Oleh karenanya harta anak yatim itu hendaknya dipisah, jangan digabung dengan walinya. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya makan harta anak yatim itu adalah huban aidan ban kabiran ay aziman, yaitu makan harta anak yatim itu adalah dosa yang sangat besar. Jadi hendaknya bagi orang yang ngurusi anak yatim, mereka ini hendaknya berhati-hati jangan sampai memakan hartanya anak yatim, karena yang demikian itu adalah dosanya sangat-sangat besar. Nah, kemudian di sini beliau Syekh Ali As-Sabuni sebelum menafsirkan ayat-ayat yang sudah kita baca di atas tadi, beliau di sini mendatangkan sababun nuzul, sebab turunnya ayat. Beliau mendatangkan dari Urwah bin Zubair, an Urwah bin Zubair annahu, bahasanya Urwah bin Zubair itu sa'ala Aisyata, dia bertanya kepada Sayyidah Aisyah an qaulillahi ta'ala, yaitu tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, jika kalian khawatir enggak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Terusan ayatnya, nikahilah mana saja wanita yang kalian sukai, 2, 3, dan 4. Jadi ayat ini terkait dengan anak yatim perempuan yang diasuh oleh walinya. Qalat, setelah ditanya demikian, Aisyah menjawab, yabna ukhti, wahai putra saudari perempuanku. Jadi Urwah bin Zubair ini adalah ponakannya Aisyah. Kalau tidak salah ini adalah anak laki-lakinya Asma. Asma ini dengan Aisyah ini adalah saudara kandung. Aisyah berkata, yabna ukhti, wahai anak laki-laki saudari perempuanku. Hadhil yatimah, ayat ini terkait dengan perempuan yatim. Takunu fi hajri waliha, yang berada dalam asuhan walinya, yaitu orang yang memelihara atau ngurusi perempuan yatim tadi. Tashrikuhu fi malihi, yang mana hartanya anak yatim tadi itu dikelola oleh walinya. Jadi hartanya yatim tadi itu berada di atau dipegang atau dikelola oleh walinya. Wa yu'jibuhu maluha wa jamaluha. Nah, ternyata ketika anak yatim perempuan tadi itu sudah agak besar, sudah tambah kecantikannya, yu'jibuhu maluha wa jamaluha, harta dan kecantikan anak perempuan tadi itu membuat walinya tadi itu tertarik.
Fayuridu waliyuha ayyatazawwajaha, maka walinya ingin menikahi yatim perempuan tadi bi ghairi situ fi sidaqiha, yaitu dengan tanpa berbuat adil di dalam masalah maharnya. Fayu'tiha, sehingga walinya tadi memberikan kepada perempuan tadi mithlama, yaitu seumpama mahar yu'tiha, yang memberikan kepada mahar tadi ghairuhu, selain walinya. Jadi dia ingin memberikan mahar kepada anak perempuan yatim tadi seperti orang lain memberikan mahar. Sehingga mereka para wali tadi itu dilarang. Andalika, dari melakukan hal itu. Ila, kecuali ayuk situlahun, kecuali mereka akan berbuat adil, itu berbuat adil kepada mereka yatim perempuan tadi, wayabluhu, dan mereka memberikan lahun bagi perempuan-perempuan yatim tadi a'la sunnatihinna fi sidaq, yaitu di atas kebiasaan mereka di dalam masalah mahar. Jadi karena wali tadi itu ingin berbuat curang, maka para wali tadi itu dilarang, yaitu menikahi mereka, kecuali kalau para wali tadi itu bisa berbuat adil dan memberikan kepada yatim perempuan tadi mahar yang lebih tinggi daripada biasanya, maka baru mereka boleh menikahi anak-anak yatim perempuan tadi. Nah, setelah mereka para wali tadi itu dilarang, maka faumiru, para wali tadi itu diperintahkan ayangkihu, supaya mereka menikahi ma tabalahum minan nisa, yaitu perempuan-perempuan yang mereka sukai, siwahunna, selain anak-anak yatim perempuan tadi. Wa inan nasa, dan sesungguhnya para manusia yang dimaksud adalah para sahabat, itu istaftu Rasulullah ba'da hadil ayah. Mereka para sahabat, mereka minta fatwa kepada Rasulullah SAW setelah turunnya ayat ini, yaitu wa in khiftum alla tuqsitul fil yatama ila akhiri tadi. Mereka minta fatwa kepada Rasulullah SAW, fa'angzalallah, kemudian Allah SWT menurunkan ayat wa yastaftunaka fin nisa, dan mereka bertanya, minta fatwa kepadamu fin nisa, di dalam masalah perempuan. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.